Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue Akbar akan bikin video lagi setelah beberapa waktu gue nggak bikin video ya. Nah, gue dapat banyak respon yang oke dari teman-teman terkait dengan dua video sebelumnya terkait dengan pencarian kerja, yaitu ada cari kerja pakai LinkedIn dan cari kerja pakai Kaliber. So today gue akan bikin review lagi untuk website pencarian kerja lainnya yang namanya Glassdoor. Oke, mudah-mudahan ini bisa helpful dalam pencarian kerja kalian. Let's check this out. Oke guys, jadi langsung aja kita akan buka web Glassdoor ya. Jadi ini adalah website Glassdoor. Jadi lu bisa langsung buka aja di glassdoor.com. Di sini sih kalau misalnya kita lihat di halaman depannya itu ya cukup mirip lah ya dengan website-website pencarian kerja yang sebelumnya udah sempat kita cari juga. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita login. Nah, di sini seperti biasa ada standarnya. Single sign on dengan menggunakan Google atau Facebook. Langsung aja, gue akan pakai akun Google gue. Oke, let's go. Berhasil untuk login. Nah, ini jadi adalah akun gue. Jadi pertama kali kita masuk, sama lah ya. Jadi kita di sini dikasih pilihan mau cari pekerjaan atau jobs. Kemudian ada companies, kita mau discover companies mana aja, ada discover companies, compare, suggested, follows, write a review juga, kalau misalnya lo udah pernah kerja di tempat lain, atau di suatu perusahaan, kalian bisa lakuin review terhadap perusahaan tersebut. Salaries, nih kalian pengen cari tahu salary kalian berapa, salary kalkulator berapa, dan add salary juga. Terus juga ada terkait dengan karir ya, jadi kalian bisa spesifik, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kayak gitu, itu biasanya bisa dimasukin di dalam karir ya, pertanyaan untuk interview. Oke, let's discover. So, first thing first, kita coba lihat dulu ke profile kita ya. Oke, let's go. Oke, nah, ini adalah profile, karena memang gue juga belum sempet atau belum pernah ngulik-ngulik lebih detail terkait dengan si Glassdoor ini, tapi pertama kali yang pengen gue cek adalah terkait dengan profilnya ya. Jadi kalau misalnya kalian cek di sini dia ada finish your Glassdoor profile, of course. Oke, let's do this. Nah, ini fitur yang cukup menarik menurut gue, karena si Glassdoor ini bisa memanfaatkan website lain, yaitu LinkedIn. Atau kalian juga kalau misalnya mau upload resume sendiri, it's okay. Atau mau fill in manually, juga bisa. Oke, karena gue udah punya profil yang cukup lengkap di LinkedIn, maka gue akan pilih yang upload your LinkedIn aja gitu. Jadi di sini pilihannya langsung login aja di LinkedIn, jadi akan di redirect ke halaman LinkedIn. Tapi di sini, oke. Berarti kita harus ngapain nih? More. Oke. Save to PDF. Oke. Dan kita harus ambil dulu dari halaman download gue ya. Jadi nanti drag ke sini. Oke. Upload file. Cool. Oke, ini menurut gue profile yang sangat baik dari Glassdoor. Mungkin mereka sadar bahwa LinkedIn juga adalah salah satu company dengan website pencari kerja yang terbesar ya sekarang kalau untuk website profesional gitu. Jadi mereka memanfaatkan fitur untuk profile, karena kan males juga ya kalau misalnya kita harus bikin profile baru gitu di website yang lain, sedangkan isinya atau kontennya kan sama-sama aja gitu. Oke, so kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Di sini langsung tereksplor semua experience yang ada di LinkedIn ya. Jadi dari mulai pengalaman kalian, kemudian juga dari skills, educations, kemudian license and certifications juga nanti akan langsung otomatis terekspor ke si Glassdoor ini. Oke, kita cek bagian yang lain. Di sini ada manage resume. Lalu ada job preferences. Kalian bisa cek nih, kalian mau di mana gitu ya. Lalu ini status kalian sekarang lagi
di state kayak gimana, not looking, atau misalnya not looking but open, casually looking, and actively looking. Kemudian job title apa aja, di sini mungkin akan gue cobain product manager, let's say. Oke, dan job types, of course, kita biasanya cari pekerjaan yang full time ya. Company preferences, kalian bisa isi juga di sini ya. Mau di Jakarta misalnya, atau pengen remote aja, kalian juga bisa tambahin di sini. Oke, this is the profile of Glassdoor. Jadi menurut gua reviewnya cukup baik ya, karena dia bisa memanfaatkan fitur lain gitu. Bisa memanfaatkan, bukan fitur lain, memanfaatkan website lain untuk mengimport data-datanya ke si Glassdoor ini. Dan kita masuk ke menu utama, jobs, right? Oke, jobs di sini karena mungkin gue udah ngisi profile gue, maka yang pertama kali di show adalah pekerjaan-pekerjaan yang related dengan product manager. Di sini ada where, Novo Nordisk, gue juga kurang tahu, ada Google, dan Coca-Cola Company ya. Jadi mungkin Google and Coca-Cola Company is like the biggest company, one of the biggest company in the world. So ya, oke, mereka masukin ke sini. Di bawahnya juga ada, ini yang lokal ya, yang lokal. Jadi ada Polybeli, ada Binance, ada Gojek, Ticket.com. So kalian bisa apply di sini. Mungkin gue akan tunjukin yang di Jakarta aja. Let's say kita mau coba untuk explore pekerjaan yang ada di Indonesia ya. Oke. Nah di sini menurut gua tampilannya mirip seperti dengan LinkedIn. Artinya di sini ada title, kemudian di sebelah kanannya ini dia ada penjelasan. Kalian bisa lihat, cek-cek apa aja requirements dari si company ini ya. Dan dari sisi tampilan mirip banget dengan LinkedIn. Gua nggak tahu apakah ini memang ngambil dari LinkedIn atau mereka adaptasi atau nge-link atau seperti apa. Dan easy apply juga ini ada di LinkedIn ya. Ini mirip dengan di LinkedIn. Jadi kalau easy apply, kalau misalnya kalian mau masukin atau mau apply, kalian bisa langsung masukin nama, email, phone number, then the recruiters from the company will review your profile gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup simple untuk melakukan apply di Glassdoor ini. Kalian juga bisa save. Let's say gua mau coba save pekerjaan ini, ya langsung nanti akan masuk ke notification gua bahwa pekerjaan ini udah di save ya. Oke, cukup straightforward. Kalian ada job alerts, kemudian save, kemudian ada application. Nih gue kurang tahu application apa. Oh, ini adalah application yang nantinya kalau misalnya kalian apply, kalian nanti akan ada status application-nya. Status of application-nya itu udah ada di state mana. So, yeah, it is useful ya buat kita semua. Oke, itu jobs. Jadi menurut gue jobs cukup straightforward, cukup oke. Ada list jobs-nya itu mungkin adaptasi dari LinkedIn, jadi agak sedikit mirip kayak gitu. Dan fitur easy apply juga mirip dengan yang ada di LinkedIn. Oke, so let's go ke bar yang kedua. Itu ada companies, oke? Jadi di companies ini salah satu yang menurut gue cukup jadi value proposition-nya dari Glassdoor karena ada review-nya gitu ya. Jadi mereka nge-highlight si review-nya itu, company-nya itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, di sini ada berbagai company, Samsung Electronics, of course, ini salah satu main player handphone atau elektronik dan juga semikonduktor. Kalian kalau misalnya kalian tahu ya, itu salah satu yang terbesar di dunia. Let's say kita mau cek Samsung Electronics, oke? Nah, di sini langsung ada muncul review, jobs, ada salaries, interviews-nya kayak gimana, benefits, and photos. Nah, gue mau review sedikit aja terkait dengan tab ini ya, tab companies ini. Jadi, ini menurut gue cukup helpful, dan kalau misalnya kalian pengen punya review atau pengen punya comparison tentang suatu company, kalian bisa cek ke Glassdoor ya, karena mereka emang nge-highlight terkait dengan si review company-nya. Ya, kalian bisa cek reviews-nya di sini nih. Nah, di sini, ini kayak mereka akan kasih employee yang udah pernah kerja di perusahaan tersebut, dia akan ngasih pros and cons-nya.
lalu ada rating, kemudian sisanya ke bawahnya mereka akan kasih mayoritas pros and cons-nya ya. Jadi reviewnya cukup bisa memberikan consideration terutama tentang work-life balance di company ini gitu. Lalu ada jobs. Nah, di jobs ini of course ya ini sebenarnya nge-link dengan apa yang tadi jobs di awal ya, cuman memang spesifik by company. Lalu ada salaries, jadi kalau kalian mau cek-cek salaries based on dengan field atau kerjaan kalian, itu bisa kayak contohnya misalnya ada engineering atau sales, bisnis, IT ya, itu juga bisa. Ada interviews, nah ini juga helpful kalau misalnya kalian mau apply ke suatu company dan kebetulan company-nya itu dia ada di sini, di Glassdoor, kalian bisa juga cek interviewnya tuh seperti apa, apakah pertanyaannya itu lebih fokus ke mana gitu. Itu sih di sini ada banyak ya yang udah nge-review. Jadi bagus kalian bisa cek-cek. Di sini contohnya misalnya interview untuk software student position interview ya kan. Lalu ada internship interview, lalu ada product marketing manager interview. Dan benefits ini juga cukup menarik karena mungkin Glassdoor ini satu-satunya yang ngasih benefit secara details ya. Jadi dari mulai health insurance, dental insurance, life insurance, dan others employee benefits itu kalian bisa cek di sini. Jadi ya memang value proposition dari masing-masing web pencari kerja itu ya beda ya. Kalau misalnya ini menurut gua si Glassdoor ini value propositionnya adalah dia punya review yang mendalam dan komprehensif dari banyak sampel sehingga bisa jadi referensi yang cukup kuat nih untuk kita consider ya kantor mana yang akan kita apply atau kita belajar untuk cek interviewnya, kita pengen tahu benefits-nya juga refer ke Glassdoor ini karena sampelnya cukup banyak gitu. Then the last one is photos ya, kita bisa cek banyak foto yang bagus-bagus ya kan, ini kayak kantornya Samsung atau acara-acara yang ada di Samsung juga kita bisa cek gitu. Dan ini helpful juga ya untuk kita menggambarkan gimana sih suasana kerja yang ada di perusahaan tersebut. Oke, itu tentang companies. Dan kita moving ke salaries, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau spesifik cari salaries, kalian bisa cek di sini. Misalnya product manager in Indonesia, oke. Oke, let's see. Oke, so ini menurut gua juga cukup bagus untuk menakar lah salary dari profesi lu itu berapa gitu ya. Karena sepengetahuan gue, sejauh pengalaman gue cari-cari pakai web pencari kerja, ini salah satu yang cukup bagus juga nih, si Glassdoor, untuk menggambarkan gajinya ya, termasuk dari experience-nya kalian mau di mana gitu kan. Nah ini juga, kalian juga bisa cek misalnya di IT, nah ini kalian bisa cek gitu, salary-nya itu ada di range berapa dan maksimalnya itu ada di range berapa gitu. Ini bisa jadi referensi kalian meskipun memang belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi populasi ya. Tapi ini sampel yang menurut gue cukup baik untuk memberikan gambaran gitu. Di sini ada detail-detailnya juga gitu kan. Jadi ya kalian bisa cek-cek lah di sini. Kira-kira kalian itu dengan experience katakanlah 2-3 tahun atau 4-6 tahun itu berapa banyak, atau kalian itu fresh grade, kalian bisa cek juga di sini karena di sini ada 0 sampai 1 a year ya, a year experience. So ya ini cukup komprehensif. Di sini juga ada interview. Again ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi di sini lebih dibahas dengan mendalam ya. Jadi kalian di sini juga ada jawaban-jawabannya, katakanlah di sini ada Google gitu kan. Dia jawab dia pertanyaannya apa gitu. Terus
di sini juga ada jawabannya gitu. Jawabannya seperti apa sebagai referensi kita juga untuk nanti jawab pertanyaan saat interview. Ada insight. Ini insight kemungkinan lebih kepada tadi ya, dari rating karyawan-karyawan yang udah bekerja di situ dan ngasih review, di-compile jadi satu ratings gitu. Gitu. Di sini ada top companies for product manager dan other review juga ada. Dan terakhir di sini ada career path. Career path. Nah, di sini juga ini ada yang bagus ya, karena Glassdoor ini dia ngasih end-to-end background dari mulai how to become product manager sampai dengan career path-nya, sampai dengan gaji untuk setiap masing-masing dari si level produknya itu, level profesinya gitu. Misalnya di sini kan dia ada product manager, kemudian ada product manager, lead product manager, dan seterusnya ya. Dan di sini dia ada range of gajinya gitu. Jadi cukup komprehensif dari sisi karirnya. Oke. Then yeah, that's all. So itu semuanya sudah gue bahas ya. Jadi ada 4 fitur dasar atau 4 fitur yang jadi main fiturnya yang ada di Glassdoor ini. Yang pertama ada jobs buat kalian untuk apply company gitu ya, ke suatu company, daftar kerjaan di suatu company. Kemudian ada companies, itu isinya lebih detail kepada seperti apa suatu perusahaan itu. Kemudian ada salaries, itu approach-nya dari salaries kalian by level. Misalnya kalian punya pengalaman 0 sampai 1 tahun, kemudian gajinya berapa, dan seterusnya. Dan karir lebih bahas spesifik terhadap dengan kepada dari perjalanan karir kalian. So, in summary, menurut gua, Glassdoor ini spesifik juga. Jadi tipenya agak sedikit berbeda dengan LinkedIn, yang mana LinkedIn itu lebih ke sosial media, so kita punya koneksi gitu ya. Tapi Glassdoor ini memang lebih spesifik gimana caranya lu mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan lu. Dan juga dari sisi karir, specifically kerjaan itu memang lebih banyak hal-hal yang dibahas dengan detail ya, kayak dari approach company-nya, salary-nya, dan juga karirnya. So, menurut gue ini website yang cukup direkomendasikan untuk kalian bisa mencari kerja, terutama untuk kalian yang pengen lebih dapat informasi secara detail terkait dengan pekerjaan kalian. Oke? Dan tipsnya sama seperti tips-tips gue sebelumnya. Yang pertama adalah kalian harus bisa melengkapi profil kalian dengan selengkap-lengkapnya, which is kalau di Glassdoor kita bisa pakai profil yang udah ada di LinkedIn. Dan yang kedua, be honest with your experience, karena nanti juga pasti akan ketahuan ya kalau misalnya kita ngebohong pada saat interview. Dan yang ketiga, still improving yourself, ya dengan ambil certification atau ambil les bahasa dan seterusnya, supaya nanti kita bisa dapat offer yang sesuai dengan skill dan kemampuan kita juga. Oke? That's all. Dari gua Akbar. See you later.